Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Lagi-lagi masyarakat Indonesia dikagetkan dengan penegakan hukum yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya di tanggal 20 berapa Desember itu di tahun 2024 masih di wilayah hukum yang bertetangga dengan Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu di daerah Jakarta Pusat ya, dan juga di wilayah Polda Metro Jaya terjadi ya pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum baik dari tingkat Polda, Polres, dan Polsek terhadap warga negara Malaysia pengunjung Jakarta Warehouse Project yang secara tes urin negatif tapi dipositifkan atau dimintakan uang supaya tidak diproses gitu ya. Nah, ternyata hal-hal seperti ini tidak membuat kapok segelintir oknum, baik itu pengacara maupun oknum polisi dan juga para tersangka ya, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan serupa. Saat ini yang saya dengar, Polda dan Polres sudah melakukan pemeriksaan kode etik dan sudah menempatkan di tempat khusus terhadap orang-orang yang disinyalir diduga terlibat dalam tindakan ini. Yang jadi soal sekarang, apakah proses etik saja cukup? Apakah memang hal tersebut hanya pelanggaran etik atau merupakan pelanggaran tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi? Jangan sampai nanti orang-orang lain ya yang diterapkan pasal penyuapan atau pemerasan dalam perkara-perkara yang lain menganggap bahwa negara ini tebang pilih. Semisal kasusnya Pak Hasto. Pak Hasto ini sekarang ditetapkan sebagai tersangka, diduga terlibat bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada komisioner KPU. Pasal yang sama harusnya bisa berlaku juga. Pasal 12B ya, pasal 12 ini terkait gratifikasi. Pasal yang sama ini harus bisa diterapkan juga kepada pejabat-pejabat yang lain, atau PNS-PNS yang lain, ataupun penyelenggara-penyelenggara negara yang lain yang menyalahgunaan kewenangannya, yang bertindak sebaliknya dari kewenangannya karena mendapatkan keuntungan. Nah, saya berharap ke depan jajaran kepolisian, pimpinan kepolisian, lalu khususnya juga Bapak Prabowo Subianto, ini bisa lebih ke depan, bisa lebih tegas lagi, bisa lebih membuat suatu peraturan lagi untuk memastikan di bawah ini penegakan hukum jangan sampai ada tercederai dengan hal-hal yang sifatnya cipta kondisi atau kode senyap, sehingga korban yang seharusnya mendapatkan keadilan atas perbuatan jahat orang-orang yang tidak boleh diulangi lagi ke depan ini bisa terjamin. Disitulah makna dari kepastian hukum. Sehingga saya berharap ke depan jangan hanya fokus pada pelanggaran etik. Karena pelanggaran etik belum tentu perbuatan pidana, tapi kalau tindak pidana itu sudah pasti pelanggaran etik. Itu saja harapan saya. Semangat penegakan hukum harus terjaga. Terima kasih.